Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Agastiawan dari Prodi Teknik Mesin Universitas Mercubuana, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang material teknik yaitu keramik, polimer, dan komposit. Yang pertama, keramik. Material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Material ini bersifat insulator terhadap listrik dan panas dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik material ini keras namun getas. Komposisi kimia keramik bervariasi dari senyawa sederhana hingga campuran dari berbagai fasa kompleks yang terikat bersamaan. Kemudian struktur keramik. Dalam keramik dengan struktur kristal sederhana, ikatan atom yang terjadi adalah senyawa antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Sifat keseluruhan material tergantung pada ikatan yang dominan. Keramik biasanya memiliki ikatan yang kuat dan atom-atom yang ringan. Jadi, getaran-getaran atomnya akan berfrekuensi tinggi karena ikatannya kuat, maka getaran yang besar tidak akan menimbulkan gangguan yang terlalu banyak pada si kristalnya. Persentase karakter ion dan kovalen untuk beberapa keramik dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian struktur kristal keramik. Untuk bahan keramik yang ikatan atomnya didominasi ionik, struktur kristal dapat dianggap terdiri dari ion bermuatan listrik atom, ion logam, atau kation bermuatan positif karena mereka melepaskan elektron valensinya menjadi ion non-logam atau anion yang bermuatan negatif. Dua karakteristik ion dalam bahan keramik kristal mempengaruhi struktur kristal. Besarnya muatan listrik pada masing-masing komponen ion dan ukuran relatif kation dan anion. Berkenaan dengan karakteristik pertama, kristal harus netral secara listrik, yaitu semua kation muatan positif harus diseimbangkan oleh jumlah muatan negatif anion yang sama. Gambarnya ada di bawah. Kemudian sifat-sifat keramik. Sifat mekaniknya yaitu keramik merupakan material yang kuat, keras, dan juga tahan korosi. Selain itu, keramik memiliki kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi. Keterbatasan utama keramik adalah kerapuhannya, yakni kecenderungan untuk patah tiba-tiba dengan deformasi plastik yang sedikit. Di dalam keramik, karena kombinasi dari ikatan ion dan kovalen partikel-partikelnya tidak mudah bergeser. Kemudian ke sifat termal bahan keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengabsorpsi panas dari lingkungan. Panas yang diserap disimpan oleh padatan, antara lain dalam bentuk vibrasi atau getaran, atom atau ion penyusun padatan tersebut. Kemudian ke sifat elektrik. Sifat listrik bahan keramik sangat bervariasi. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti BaTiO3 dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Keramik lain menghantarkan elektron bila energi ambangnya dicapai dan oleh karena itu disebut semikonduktor. Kemudian sifat optik. Bila cahaya mengenai suatu objek, cahaya dapat ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan. Bahan bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahaya dan biasanya dideskripsikan sebagai transparan, translusen, atau opak. Sifat kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. Karbon aktif, silika gel, zeolit, dan sebagainya mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsorb. Sifat fisik. Sebagian besar keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen, atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semilogam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas yang kecil. Sebagian keramik yang ringan mungkin dapat sekeras logam yang berat. Keramik yang keras juga tahan terhadap gesekan. Selanjutnya yaitu teknik pemrosesan keramik atau manufaktur keramik. Yang pertama adalah pembubukan. Bahan-bahan dasar keramik umumnya berbentuk bubukan. Bahan dasar tersebut dapat diperoleh dengan metode konvensional atau non-konvensional. Metode konvensional misalnya kalsinasi, yaitu menguraikan suatu bahan padatan menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Milling, yaitu menggiling atau menghaluskan bahan. Mixing, yaitu mencampurkan beberapa bahan menjadi satu bahan.
Sedangkan metode non-konvensional misalnya teknik larutan seperti metode Solgel, metode fase uap, atau dekomposisi garam. Dalam proses pembubukan tersebut seringkali harus ditambahkan bahan penstabil agar suhu dapat diturunkan atau bahan organik yang berfungsi sebagai pengikat atau produk bubukan sehingga mudah dibentuk. Kedua, yaitu pembentukan. Metode pembentukan ini bermacam-macam. Misalnya metode press, isostatik, dan aksial. Metode cetak lepas yaitu dicetak hingga kering lalu dilepas. Metode cetak balut yaitu ban dibiarkan tetap berada dalam cetakan, atau cetak injeksi yaitu bahan dimasukkan ke dalam cetakan dengan cara diinjeksikan ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, penekanan. Penekanan atau disebut juga kompaksi dilakukan untuk membentuk serbuk keramik menjadi suatu bentuk padatan berupa pelet mentah. Pelet mentah adalah serbuk yang telah menjadi bentuk padat tetapi belum disinter. Prosedur dasar penekanan dibagi menjadi tiga, yaitu uniaksial, isostatik, dan hot pressing. Kemudian yang keempat, sintering. Sintering adalah metode pemanasan yang dilakukan terhadap suatu material, biasanya dalam bentuk serbuk, pada suhu di bawah titik lelehnya sehingga menjadi bentuk padatan. Serbuk berubah menjadi padatan karena pada suhu tersebut partikel-partikel akan saling melekat. Setelah disintering, bentuk porositas berubah cenderung berbentuk bola. Selain itu, semakin lama dipanaskan, bentuk bola akan semakin kecil. Karena itu, ukuran sampel yang telah disinter akan semakin kecil juga. Sintering terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan ada atau tidaknya fase cair selama proses sintering. Sintering yang terjadi disertai adanya fase cair disebut sintering fase cair, dan sintering yang terjadi tanpa fase cair disebut sintering padat. Tahap sintering dilakukan untuk memadat kompakan bahan yang sudah dicetak dan dikeringkan dengan suhu tinggi. Kemudian yang kelima, annealing dan aging. Annealing adalah proses pemanasan yang lebih rendah dari sebelumnya, dengan maksud agar parameter dan sifat yang diinginkan mencapai optimum. Sedangkan aging adalah proses pendinginan selama beberapa waktu tertentu. Ya, dan yang terakhir, 6 adalah finishing. Pada tahap ini, bahan keramik dikenakan berbagai perlakuan akhir sehingga siap diaplikasikan sesuai dengan sifat bahan yang diinginkan. Perlakuan tersebut misalnya mengasah, memoles, memberi lapisan logam, memberi mantel untuk perlindungan, dan lain-lain. Kemudian contoh pengaplikasian keramik yaitu potongan modul konduksi termal memiliki sebuah dasar keramik dengan berbagai lapisan yang besar, yang terdiri atas supports, interconnect, dan mengisolator banyak chip sirkuit yang terintegrasi. Kemudian komponen dapur yaitu refraktori padat, isolator, refraktori cor, penanganan logam cair, elemen panas, perkakas oven. Kemudian komponen mesin otomotif ada busi, sil pompa, katup, rotor turbocharge, dan piston. Kemudian ada keramik tangguh yaitu benang fiber, whisker fiber, peralatan golf, lempengan tahan peluru, bantalan, pisau, dan gunting. Kemudian kita ke bahan yang kedua yaitu polimer. Material polimer, istilah polimer berasal dari bahasa Yunani. Polis yaitu banyak dan meros yaitu bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Unit ulang pada polimer biasanya ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer tersebut. Istilah polimer lebih populer merujuk kepada plastik, tetapi polimer sebenarnya terdiri dari banyak kelas material alami dan sintetik dengan sifat dan kegunaan yang beragam. Struktur polimer. Polimer adalah bahan yang terdiri dari raksasa atau makromolekul. Molekul seperti rantai yang memiliki berat molekul rata-rata 10.000 hingga lebih dari 1 juta G per mol. Mereka dibangun dengan menggabungkan banyak mer atau unit melalui ikatan kimia. Berat molekul didefinisikan sebagai jumlah massa atom dalam setiap molekul. Kebanyakan polimer, padat atau cair, berbasis karbon, namun mereka bisa anorganik. Kemudian proses pembentukan polimer. Polimerisasi merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan sehingga menjadi suatu rangkai molekul dengan ikatan kovalen.
Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tertentu seperti saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam, tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dalam hasil proses polimerisasi disebut sebagai makromolekul. Di dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapatkan juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Kemudian caranya ada dua, yaitu polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer akibat adanya penggabungan monomer-monomer yang berikatan rangkap membentuk rantai molekul yang panjang. Kemudian yaitu ada polimerisasi pertumbuhan bertahap atau kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan yang disertai pelepasan molekul-molekul sederhana, misalnya air. Monomer yang melakukan reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomer-monomer yang mengandung gugus fungsional. Dalam reaksi ini, monomer yang membentuk polimer dapat berupa monomer sejenis ataupun yang berbeda sejenis. Kemudian jenis-jenis polimer yang pertama berdasarkan asal atau sumbernya, yaitu ada polimer alam dan polimer sintetik. Kemudian berdasarkan sifatnya terhadap panas, ada 3, yaitu termoplastik, termosetting, dan elastoplastik. Kemudian berdasarkan strukturnya, yang pertama ada polimer linear, kemudian polimer bercabang, polimer crosslink, dan polimer berjaringan. Kemudian pengaplikasian polimer, yaitu yang pertama ada komoditi polimer, polimer komersial. Contohnya adalah PVC, terus formaldehyde polipropilen atau PP yang digunakan dalam tali dan film, kemudian polistirena yang digunakan dalam perabotan rumah, lalu ada polietilen atau PE yang digunakan dalam lapisan pengemas, botol, pipa, dan barang mainan. Kemudian ada engineering polimer, yaitu polimer teknik, contohnya adalah nilon, polister, polisulfon, dan polikarbonat. Kemudian ada fungsional polimer, yaitu polimer yang dibuat khusus untuk tujuan khusus ya, dan skala produksinya kecil. Contohnya adalah biopolimer, membran, polimer penghantar arus listrik dan foton, tekstura, Kevlar, serta Nomex. Kemudian kita ke bahan yang ketiga, yaitu komposit. Material komposit adalah sistem bahan yang terdiri dari kombinasi dua atau lebih unsur mikro atau makro yang berbeda dalam bentuk komposisi kimia yang pada dasarnya tidak larut dalam satu sama lain. Salah satunya yang disebut matriks dan yang lainnya adalah penguat. Fase yang memperkuat tertanam dalam matriks untuk memberikan karakteristik yang diinginkan. Bahan matriks umumnya dapat berupa logam, polimer, keramik, dan karbon. Matriks dalam komposit berfungsi untuk mendistribusikan beban ke dalam seluruh material penguat komposit. Sifat matriks biasanya daktil atau ulet. Sifat bahan penguat biasanya kaku dan tangguh. Kemudian penyusun komposit adalah pertama matriks. Matriks ini mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu mentransfer tegangan ke serat, melindungi serat, melepas ikatan, membentuk ikatan koheren, memisahkan serat, lalu tetap stabil setelah proses manufaktur. Yang kedua adalah reinforcement atau filler. Salah satu bagian utama dari komposit yaitu adalah reinforcement yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Kemudian adalah klasifikasi komposit. Yang pertama adalah berdasarkan matriks. Ada 3, yaitu komposit matriks polimer, komposit matriks logam, dan komposit matriks keramik. Kemudian berdasarkan jenis penguatnya ada 3 juga, yaitu particulate komposit, yaitu penguatnya berbentuk partikel, fiber komposit, penguatnya berbentuk serat, dan struktural komposit, cara penggabungan material komposit. Kemudian berdasarkan strukturnya ada 2, yaitu laminate adalah gabungan dari 2 atau lebih lamina. Kemudian ada sandwich panel, merupakan komposit yang tersusun dari 3 lapisan yang terdiri dari flat komposit sebagai permukaan serta material inti di bagian tengahnya. Kemudian sifat mekanikal dan fisikal komposit, yaitu pertama, massa jenis rendah atau ringan, yang kedua lebih kuat dan lebih ringan,
Yang ketiga, perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan. Yang keempat, lebih kuat, bulat, dan tidak getas. Yang kelima, koefisien pemuaian yang rendah. Keenam, tahap tahan terhadap cuaca. Yang ketujuh, tahan terhadap korupsi. Dan yang kedelapan, mudah diproses atau dibentuk. Proses pembuatan komposit. Yang pertama ada proses pencetakan terbuka, yaitu ada dua jenis, yaitu hand layup proses. Untuk membuatnya, dengan menggunakan serat gelas dan sebuah polyester pelapis gel dilapiskan pada cetakan terbuka. Kemudian ada spray up proses, yaitu metode penyemprotan untuk membuat cangkang material komposit plastik diperkuat serat. Ini mirip dengan metode pelapisan dengan tangan. Kemudian ada filament winding proses, yaitu penguatan serat diumpankan melalui bak resin dan kemudian dianyam pada mandrel yang sesuai. Kemudian ada yang kedua, ada proses pencetakan tertutup, yaitu ada dua, yaitu injection and compression molding. Prosesnya sama dengan proses pencetakan plastik, tapi diganti dengan material plastik yang diperkuat dengan serat. Kemudian ada sheet molding compound. Ini mesin menunjukkan memproduksi sebuah sandwich dan fiberglass dan pasta pengisi resin di antara dua lembaran film tipis dan polietilen. Produk SMC ini harus dituakan atau dikeraskan sebelum ditekan menjadi produk akhir. Kemudian ada continuous pultrusion proses serat diserapi resin yang diumpankan ke dalam cetakan panas dan kemudian keluar dengan penahan sebagai material komposit yang telah dikeraskan dengan bentuk penampang yang tetap. Ya, kemudian yaitu pengaplikasian komposit. Yang pertama ada di angkasa luar, seperti komponen kapal terbang, komponen helikopter, komponen satelit. Yang kedua ada automobile, yaitu komponen mesin dan komponen kereta. Yang ketiga ada olahraga dan rekreasi, seperti sepeda, stick golf, raket tenis, sepatu olahraga. Kemudian ada industri pertahanan, yaitu komponen jet tempur, peluru, komponen kapal selam. Kemudian ada di industri pembinaan, yaitu ada jembatan, terowongan, rumah, dan tank. Yang kemudian ada kesehatan, yaitu ada kaki palsu, sambungan sendi, dan pinggang. Dan yang terakhir ada di marin atau kelautan seperti kapal, layar, kayak. Sudah, itu saja persentase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.